kasih atas waktunya yang diberikan pada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari yang kami diskusikan. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Untuk teman, disilahkan memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, untuk yang pertama ada saya sendiri, Ade Arika Yasa dengan NIM 2015 06 103. Dan selanjutnya Perkenalkan, nama saya Inyomon Sarewan dengan NIM 2015061708. Selanjutnya saya ada Agus Wardika dengan NIM 2015 06 10 12. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Iqbal Dan Maujaya dengan NIM 2015 06 10 24. Selanjutnya dengan saya Ida Bagus Putu Permana Putra dengan NIM 2015061025. Baik, di sini akan saya mulai materinya. Di sini kelompok kami mendapat materi yaitu transistor. Ini merupakan gambar dan simbol-simbol transistor. Dan saya akan membacakan materi. Transistor memiliki 3 kaki yang lazim, dikenal dengan emitor, kolektor, dan basis. Yang digunakan, kalian dapat membedakan transistor menjadi 2 tipe, yaitu transistor PNP dan transistor NPN. Transistor PNP dibuat dengan jalan meletakkan bahan ya. Silakan kepada teman yang mempresentasikan. Baik, di sini akan saya melanjutkan presentasi dari Jomar Sudaryawan. Cara kerja transistor. Transistor termasuk ke dalam perangkat non-linear, sehingga ia mempunyai 4 mode operasi yang berbeda. Berikut cara kerja atau mode operasi transistor. 1. Saturasi. Saturasi adalah kondisi saat transistor bertindak sebagai short circuit, sehingga arus mengalir bebas dari kolektor dan emitor. Yang kedua, cut off. Kondisi saat transistor bertindak sebagai open circuit, sehingga tidak ada arus mengalir dari kolektor ke emitor. Yang ketiga adalah aktivis atau forward aktivis. Arus yang mengalir dari kolektor ke emitor berbanding lurus dengan arus yang mengalir ke basis. Yang keempat adalah reverse aktivis. Pada mode ini arus yang mengalir sebanding dengan arus basis, tetapi mengalir secara terbalik sehingga arus yang mengalir dari emitor ke kolektor. Baik, selanjutnya next. Yang pertama adalah sifat listrik transistor atau bipolar. Sifat listrik yang dimaksud adalah kurva karakteristik transistor berupa suatu grafik yang memperlihatkan kaitan satu sama lain dari parameter tertentu. Dari kurva karakteristik kita dapat mengetahui sifat-sifat transistor. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dibawakan teman saya. Selanjutnya yaitu kurva karakteristik input IB sama dengan F atau UBE. Pada gambar di atas adalah besarnya IB dapat dikontrol dengan UBE. Untuk mengubah-ubah UBE digunakan potensiometer B. Resistor RB berfungsi sebagai pembatas arus IB, dan gambar di bawah ini memperlihatkan kurva karakteristik input IB sama dengan F atau UBE. Next. Next. Selanjutnya yaitu kurva hubungan U sampai I sampai U.
Di atas tegangan 0,7 volt, kenaikan UBE yang kecil menyebabkan kenaikan yang relatif besar pada IB. Tetapi di bawah 0,6 volt, kenaikan yang sama dari UBE menyebabkan kenaikan sangat kecil pada IB. Pada beberapa harga UJE tertentu, kurva mengalami sedikit penggeseran, seperti pada gambar tersebut. Next. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Next selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang grafik hubungan antara IC dan UC. Sini ada gambar grafik hubungan antara IC dan UC. Dan saya jelaskan pada UC 0,1 volt dan 0,3 volt arus IC mencapai harga optimum. Dalam hal ini, katakan transistor bekerja pada kondisi saturasi. Pada IB sama dengan 0, IC sama dengan ICEO sama dengan 0, dan UC sama dengan UC. Dalam hal ini, transistor bekerja pada kondisi shut off, tidak menghantar. Pada UC 0,1 volt dan 0,3 volt, arus IC mencapai harga optimum. Dalam hal ini, katakan transistor bekerja pada kondisi saturasi. Pada IB sama dengan 0, IC sama dengan ICO sama dengan 0, dan UC sama dengan UC. Dalam hal ini, transistor bekerja pada kondisi shut off atau tidak menghantar. Selanjutnya yang saya jelaskan hubungan dasar transistor. Adapun gambar tersebut rangkaian input dan rangkaian output. Dari ketiga hubungan transistor terdapat satu pola hubungan di mana rangkaian input setara atau sama dengan rangkaian output. Rangkaian input sama dengan penguatan besar. Rangkaian output sama dengan hasil penguatan besar. Next, bisa dilanjutkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan basis. Hubungan pemakaian bersama basis atau dengan hubungan basis, besarnya tegangan diperluas tetapi tanpa penguatan arus seperti pada gambar di atas tersebut. Oke, next. Dan yang selanjutnya ada hubungan emitter. Hubungan pemakaian bersama emitter, pemakaian yang utama dalam beberapa rangkaian yang berbeda, pemakaian secara universal seperti pada gambar di atas. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya ada hubungan kolektor atau emitter penghasil. Hubungan pemakaian bersama atau kolektor berlawanan fungsinya atau dalam kurung sifat-sifatnya. Dengan hubungan basis, rangkaian input dua pengaturan dari satu memberikan dan mempunyai fungsi hubungan yang sama. Hal ini berkaitan dengan kesamaan polaritas dan rangkaian input dan output sebagaimana pada hubungan basis dan emitter, seperti pada gambar di atas. Baik, untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Karena presentasi dari kelompok kami sudah selesai, kami minta mohon maaf jika ada dari kami yang bukan kesalahan maupun baik kata yang tidak
tidak sengaja. Kan kami duduk bentuk rumus Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om Santi Santi Om. Santi Om Santi 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 Om.